Saya mengutip Dahlan Iskan, siapapun yang sudah begitu kuat sulit ditumbangkan orang luar. Dia bisa tumbang sendiri. Kutipan ini tentu tak berkaitan dengan mantan Presiden Jokowi yang lagi ramai soal ijazahnya yang dilaporkannya beberapa hari lalu ke Polda Metro Jaya. Tapi pihak lain juga banyak yang melaporkan soal ijazahnya ini ke polisi. Terbaru malah kader PSI Partai Solidaritas Indonesia yang ketua umumnya anak Jokowi Kaisang Pangarep yang kabarnya Jokowi juga digadang-gadang mau menjadi ketua umum PSI, yakni Dian Sandi Utama, mantan ketua PSI INTB, juga dilaporkan ke Barreskrim Polri sebagai orang yang pertama sekali mengupload ijazah Jokowi ini di media sosial dan mencap ijazah Jokowi itu sebagai ijazah yang asli. Awal cerita ramai sebetulnya dari Dian Sandi Utama inilah. Kenapa saya mengutip tulisan Dahlan Iskan yang tak bercerita tentang Jokowi, apalagi tentang ijazahnya? Bahkan Dahlan Iskan sendiri mengaku menyesal sudah ikut-ikutan menulis tentang ijazah Jokowi itu. Karena kutipan itu, siapapun yang sudah begitu kuat sulit ditumbangkan orang luar, dia bisa tumbang sendiri, agaknya relevan dengan situasi Jokowi saat ini. Saya mulai merasakan tanda-tanda tumbangnya Jokowi itu belakangan ini saja, terutama saat Jokowi mendatangi Polda Metro Jaya melaporkan katanya 5 orang dengan pasal-pasal pencemaran nama baik dan Undang-Undang ITE. Tentu saja bukan tumbang dari kekuasaan karena Jokowi sudah tak berkuasa lagi, tapi tumbang secara pengaruh, wibawa, atau empati. Sebagai orang yang sudah biasa diremehkan, tapi masih bisa tersenyum saat ia mulai membalas dan ngotot, saat itulah Jokowi tumbang sendiri. Sejak Jokowi melaporkan kasus ijazahnya ini ke Polda Metro Jaya, saat itulah semua seperti berbalik justru ke arah Jokowi itu sendiri, bukan ke pihak yang memang sejak awal resek pada dirinya. Anggapan Jokowi sendiri mungkin gosok-gosok tim kuasa hukumnya atau bahkan tepuk tangan dari para pendukungnya agar semua pihak yang mempersoalkan ijazah Jokowi ini seketika itu juga bisa ditangkap dan dipenjara sebagai balasan. Ternyata tak semudah itu juga. Polisi memang sudah bergerak cepat, bukti dari masih berpengaruhnya Jokowi, karena banyak kasus yang tak secepat kasus ini bergerakan Pak Polisi. Tapi saat pekan ini belum ada yang bisa dijadikan sebagai tersangka, ini bisa jadi serangan balik pula buat Jokowi. Kalau akhirnya tak ada yang bisa dijadikan sebagai tersangka dalam pelaporan Jokowi ini, apa kata dunia? Jokowi itu orang politik bukan orang hukum. Lika-liku politik yang sempit, rumit, dan tak terduga bisa dilewati Jokowi dengan sangat baik. Tapi lika-liku hukum tak seperti lika-liku politik. Semua harus terang benderang, termasuk pelanggaran apa yang diperbuat oleh orang lain itu. Kalau sekedar terang saja belum benderang, kadang perbuatan itu tak bisa dikatakan sebagai sebuah pelanggaran. Apalagi kalau perbuatan itu remang-remang saja. Ingat, objek yang dipersoalkan itu ijazah Jokowi itu sendiri. Tak ada ujaran kebencian, bukan yang lainnya. Ijazah Jokowi dikatakan palsu oleh karena ada orang yang mengupload ijazah itu ke media sosial dan memberi cap bahwa ijazah itu asli. Dari sinilah Roy Suryo CS memberi pendapat bahwa ijazah itu palsu. Jadi kalau ada orang yang harus pertama sekali dilaporkan, yakni pengupload ijazah Jokowi itulah, yakni Dian Sandi Utama yang merupakan kader Jokowi itu sendiri. Aneh juga kalau akhirnya kader Jokowi sendiri yakni Dian Sandi Utama yang harus kesulitan bahkan bisa tumbang sendiri sebagai tersangka karena mengupload ijazah Jokowi yang menurut pengacara Jokowi tak pernah diberikan kepada siapapun juga. Dian Sandi Utama mengupload ijazah Jokowi di akun X miliknya justru karena kecintaan dan pembelaannya kepada Jokowi. Roy Suryo CS yang dilaporkan Jokowi ke Polda Metro Jaya justru sejak awal berlindung di balik uploadan Dian Sandi Utama ini. Kalau Roy Suryo CS kesulitan bagi polisi mencari pasal-pasal yang bisa menjerat mereka, justru untuk Sandi rasanya lebih mudah dijerat sebab ia mengupload dokumen pribadi orang lain tanpa izin, dicap asli pula dan menjadi persoalan besar di kemudian hari
karena uploadannya itu orang semakin yakin bahwa ijazah Jokowi itu palsu. Besar sekali dampaknya. Saya kan dari awal sudah mengatakan bahwa saya tidak pernah diberikan salinan atau dokumen itu oleh Pak Jokowi, dan itu sudah saya nyatakan berkali-kali. Tetapi kalau kita berbicara terkait masalah dokumen publik, ketika dia berada di ranah media, teman-teman media, tentu itu menjadi ranah publik, bukan lagi menjadi dokumen, itu menjadi dokumen publik, bukan lagi menjadi dokumen privat. Semakin tanpa apa yang dikatakan Dahlan Iskan kaitannya dengan bahwa siapapun yang sudah begitu kuat sulit ditumbangkan orang luar, ia akan tumbang dengan sendirinya. Kini apapun yang dilakukan Jokowi sejak dia melaporkan perkara ijazahnya kepada Polda Metro Jaya justru tak memperkuat posisinya, justru terlihat memperlemah posisinya. Kedatangannya ke rumah dosennya Kasmujo satu hal, pelaporan Dian Sandi Utama hal lain, termasuk sentilan dari Megawati soal ijazah Jokowi ini dan juga dari PKB yang diwakili oleh Daniel Johan, agar ijazah Jokowi ini dibuka saja dan masalah selesai. Tak perlu bikin heboh satu republik. Masih banyak yang harus diurusi ketimbang soal ijazah yang sudah tak ada gunanya itu. Jadi ada kesempatan pihak yang berlawanan dengan Jokowi untuk menasihatinya yang dinilai tidak bijak. Sebetulnya sudah banyak juga yang menasihati agar Jokowi mencabut saja laporan polisinya itu. Tapi pihak yang menasihati kalau dianggap dari kubu sebelah dikatakan sedang ketakutan menerima akibat dari pelaporan itu. Kalau dari pihak sendiri mungkin dinilai sudah berubah. Tapi mungkin lebih banyak yang memilih diam saja, tapi bukan tak memperhatikannya. Sekali saja tanpa ketidakadilan, berat sebelah, akibatnya sebetulnya akan lebih buruk terhadap Jokowi itu sendiri. Mencabut laporan terlihat pihak Jokowi juga malu karena kengototan yang tak seharusnya terpaksa diperlihatkan bahkan terhadap pengadilan perdata di Surakarta. Memang orang kuat yang tumbang dengan sendirinya itu kerap tak terasa ia sedang menuju tangga paling bawah. Bahkan yang dirasakan justru semakin melambung dan melambung lebih tinggi lagi. Padahal faktanya justru yang terjadi sebaliknya. Entahlah.